Indonesia terdiri dari macam-macam suku, agama, dan budaya. Secara demografis, kondisi wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan tingkat keragaman yang sangat kompleks. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa perubahan pandangan dan pola hidup masyarakat Indonesia tak bisa dihindari. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila dihadapkan pada tantangan besar, menerima perubahan atau tergila zaman. Di sisi lain, ideologi ini juga dituntut bisa menjadi mercusuar, membawa bahtera Indonesia agar tidak terombang-ambing dan menabrak karang. 5 sila di dalamnya adalah gambaran tentang bagaimana dan siapa negara Republik Indonesia serta warga negara di dalamnya. Bagaimana gambaran nilai-nilai dalam masing-masing sila yang dapat makin menguatkan kesatuan bangsa serta memberi motivasi bagi tumbuhnya karakter bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Eksistensi Pancasila saat ini ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai lembaga di bawah Presiden. BPIP bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pembinaan ideologi Pancasila. Lantas, sebagai benteng Pancasila, perlukah sebuah produk hukum tertinggi hadir memperkuat keberadaannya? Assalamualaikum, selamat malam. Pancasila kerap disebut sebagai ideologi dan dasar negara. Apa itu ideologi? Ideologi merupakan kumpulan gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, bahkan juga keyakinan yang menyeluruh yang mendasari apa alasan berdirinya sebuah negara. Nah, 5 sila yang terkandung di dalamnya membentuk kesatuan yang menggambarkan tentang bagaimana dan siapa negara Republik Indonesia serta siapa pula warga yang ada di dalamnya. Bagaimana nilai-nilai dalam masing-masing sila bisa semakin mengikat dan menguatkan kesatuan juga persatuan bangsa, dan bagaimana pula Pancasila bisa menjadi motivasi bagi tumbuhnya karakter bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Maka untuk membahas kajian yang sangat menarik, topik yang sangat menarik ini, kita telah bergabung bersama sejumlah narasumber yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Yang pertama adalah seorang jenderal purnawirawan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, STSHMH. Beliau adalah Ketua Dewan Guru di Sekolah Tinggi Hukum Militer dan juga guru besar dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dan sekarang rajin juga mengamati dan juga mengupas masalah-masalah politik aktual di tanah air. Selain itu ada juga Dr. Airlangga Pribadi Kusman, seorang dosen politik di FISIP Universitas Airlangga di Surabaya, dan juga sudah ada di hadapan kita adalah Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi atau Puskapsi dari Universitas Jember. Dan saya, Wahyu Muryadi, akan memandu diskusi dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara dan pembentukan karakter bangsa. Kita mulai dengan bertanya kepada Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono. Pak Hendro, apa kabar? Pak Hendro? Baik, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see ini, ya kan? No see. Waduh, luar biasa nih Pak Hendro, senang sekali menjadi guru besar ya sekarang ya. Iya, Pak. Jadi pengajar. Ya. Ini Pak Hendro, kami mau bertanya. Ada yang bilang bahwa tidak boleh ada elemen bangsa yang punya ideologi selain Pancasila. Dan karena akan menimbulkan perpecahan dan melemahkan Pancasila dan NKRI tentunya. Nah, upaya penguatan atau ikhtiar seperti apa yang harus dilakukan oleh kita semua ini, Pak? Saya kira kita sekarang bersama-sama harus menggiring masyarakat untuk menyadari bahwa kita punya filosofi hidup kebangsaan sendiri, yaitu Pancasila. Kalau boleh saya jelaskan, Pak, secara ringkas. Iya. Ya, pakai sedikit tulisan, Pak, ya. Oh, boleh, silakan, Pak, biar kayak supaya ngajar. ya.
Iya, Pak. Ini Ya. judulnya edukasi Pancasila untuk membentuk karakter bangsa ya kita kan itu menurut tornya yang diberikan. Nah, Ya. ini Pancasila sebagai mercusuar ya dari masyarakat bangsa kita yang terombang-ambing karena ideologi global asing. Kita ingin menuju kepada terbentuknya karakter bangsa yang Pancasilais. Untuk itu maka di dalam pelaksanaan ini saya bagi antara subjek pelaku yang mengerjakan apa, jadi siapa mengerjakan apa, sasarannya, ini objeknya, dan kemudian metode edukasinya bagaimana yang diharapkan sekarang ini. Nah, di samping itu di sini ada ini kok nggak kelihatan. Ini ada bawah. Di bawah itu ada lingkungan strategis kita sekarang ini kan masyarakat kita ini berperilaku karena sesuai dengan kemajuan teknologi, masyarakat 4.0 apalagi ditambah ini pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kita sangat tergantung subjeknya ini di sini, warganet yang berpengaruh. Ini warganet yang berpengaruh. Kalau bukan warganet biasa ini, ada satu orang tapi punya jutaan followers, Pak. Hanya dia ngomong aja semuanya gonjang itu, jutaan orang. Karena itu saya buat ini sebagai subjek selain dari mass media, pemerintah sendiri masih para guru, dosen dan pengajar, orang tua, wali di lingkungan keluarga ini kan masyarakat terkecil keluarga seperti mana disampaikan di TOR. Nah, untuk kita mencapai sasaran kita itu adalah pelaksanaan dari ini, pelaksanaan Pancasila, operasionalisasi Pancasila. Itu adalah kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi Pancasilais. Apa yang harus kita kerjakan, metode edukasinya adalah internalisasi. Jadi internalisasi masyarakat tentang Pancasila dengan cara mereka bebas atau merdeka untuk berpikir rasional dan melakukan refleksi. Yang saya maksud dengan internalisasi dalam konteks ini adalah keyakinan dari masyarakat sendiri karena pengertiannya. Jadi bukan karena indoktrinasi seperti dulu atau Santiaji dulu itu. Bukan itu lagi. Nah, apa yang saya maksud dengan berpikir rasional, yaitu berpikir yang sesuai dengan hukum sebab akibat, sesuai hukum alam, seperti besi dipanasin, dia memuai air, kalau didinginkan sampai beku jadi es, itu kan hukum alam. Nah, Indonesia itu secara geografis dan demografis itu kan terpisah-pisah, terpencar-pencar. Sukunya beda-beda, agamanya lain-lain, karena itu secara rasional, bangsa Indonesia itu sudah anti SARA. Karena kita saling menerima kekhususan masing-masing. Yang kedua adalah masyarakat berketuhanan yang toleran terhadap agama lain. Kalau ini tidak ada, kan tidak ada Indonesia dari dulu. Maka Indonesia itu adalah suatu konsep rasional. Dan kemudian masyarakat kita itu harus sadar dan bergerak untuk melakukan refleksi, yaitu pemikiran yang kritis untuk meyakini sesuatu. Ya, seperti kita lihat cermin lah, meyakinkan diri kita, muka kita seperti itu. Aksi masyarakat bangsa Indonesia ini akan terjadi kalau ada refleksi. Jadi tidak mungkin ada aksi tanpa refleksi. Karena itu kita lakukan refleksi ini, nanti saya jelaskan. Nah, ini karakter. Karakter itu apa yang mau dimaksud? Adalah masyarakat bangsa Indonesia, baik individu maupun kelompok secara sosial, itu pemikirannya, cara bicaranya, yang sopan dan perilakunya itu meyakinkan sebagai orang Pancasila. Nah, sekarang saya ingin bahas soal melakukan refleksi itu apa saja. Yang pertama adalah melakukan kritik terhadap ideologi global, ideologi asing. Yang kedua, mengklarifikasi konsep Pancasila sendiri. Yang pertama, kritik terhadap ideologi asing atau ideologi global, yaitu yang pertama adalah terhadap sistem khilafah yang telah gagal 1924. Kemudian terhadap Maoisme yang gagal 1983, pasca 1976 revolusi kebudayaan ya, yang gagal itu. Terus ini harus kita kritisi. Komintern juga, ini komunisme internasional Uni Soviet yang juga kegagalannya terindikasi dari robohnya tembok Berlin 1989. Yang terakhir ini yang menarik.
yaitu liberalisme yang rasis sampai dengan 2020 ini. Terbukti kasus itu, George Floyd itu kan masih baru ya. Walaupun Barack Obama itu pernah menjadi presiden Amerika Serikat 2 kali, tetapi SARA itu rasialisme masih merupakan masalah sosial. Karena memang rasialisme itu menurut saya kan masalah sosial, itu bukan masalah presiden. Walaupun presidennya hitam berapa kali juga, kalau masyarakatnya masih rasialis tetap aja rasialis. Dan kemudian kita bagaimana mengklarifikasi konsep Pancasila. Klarifikasi ini maksudnya adalah agar bebas dari ambiguitas, ada ketidakpastian. Yang pertama cara mengklarifikasinya tuh bagaimana adalah menyesuaikan saja dengan hukum non-excluded middle, yaitu bahwa Pancasila itu jangan sampai diartikan tidak ideologi yang bukan ini dan bukan itu. Bukan ideologi yang bukan ini dan bukan itu, tidak. Pancasila bukan ideologi yang bukan ini dan bukan itu. Tapi yang berdasarkan logika identitas, bahwa Pancasila digali dari jati diri masyarakat bangsa Indonesia sendiri yang menghormati kekhasan agama dan budaya masing-masing, adat masing-masing seperti tadi saya sampaikan, sesuai dengan hukum alam yang rasional. Dan kemudian yang ketiga adalah nasionalisme Pancasila. Ini adalah benteng terkuat membendung ideologi global atau asing. Ini sesuai dengan beberapa buku aja yang kita baca di para pendahulu kita, para perintis kemerdekaan dan pembentuk negara ini, pembangun bangsa kita. Dan juga ada Soekarno-Hatta dan juga John F. Kennedy saya baca. Kata-katanya dia pernah bicara sama Bung Karno bahwa nasionalisme memang yang paling mujarab untuk membentengi terkuat ideologi global asing. Kemudian yang terakhir adalah disiplin sosial dalam konteks Pancasila. Ini mengetengahkan masalah anti korupsi, anti anarki dan hedonisme, kemudian sadar hukum dan taat hukum. Dan yang terakhir yang paling penting adalah TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung harus sadar bahwa mereka adalah alat negara untuk penegakan hukum. Dengan begitu saya kira kita akan mencapai apa yang dimaksud oleh Pak Wahyu dengan pembentukan karakter bangsa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut nih, banyak baca buku nih rupanya, ya kan? Pak Lu guru besar. Ya kan? Saya ucapkan tadi adalah Bapak sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, nah, itu penting, ya kan? Tapi sekarang rajin mengamati politik di tanah air. Nah, Pak Hendro, menurut Presiden Jokowi, keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ini dirasakan sangat penting dalam menjaga ideologi bangsa dan bahkan perlu ada undang-undang untuk menguatkannya. Menurut Pak Hendro, apakah memang sudah perlu hal itu dilakukan? Iya Pak. Nggak kedengar. Iya Pak. BPIP, Pak. BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang menurut Presiden penting. Perlu dikuatkan oleh undang-undang atau tidak kira-kira? Justru menurut saya penting Pak. Iya Pak. Karena kalau kita bikin undang-undang untuk Pancasila sendiri, itu tatarannya keliru. Karena Pancasila kan di tataran ide, bukan tataran operasional. Undang-undang kan tatarannya operasional, Pak. Jadi undang-undang itu sebagai pengamalannya Pancasila. Jadi kalau kita perlu undang-undang adalah undang-undang BPIP. Undang-undang BPIP untuk apa? Untuk mempunyai kewenangan melakukan verifikasi terhadap rancangan undang-undang. Jadi kalau ada rancangan undang-undang, bahkan mungkin yang Pak Bayu itu, domain Pak Bayu, konstitusi. Misalnya ada amandemen konstitusi, kemudian rancangan undang-undang atau rancangan aturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang akan diajukan ke DPR atau ke pemerintah sesuai dengan inisiatif datangnya dari mana, itu harus lewat BPIP. Dan kalau dia tidak lolos diuji filsafati, nah ini mungkin saya perlu perkenalkan ini. Biasanya kita tahu kan uji materi hukum, judicial review. Ini uji filsafat, Pak. BPIP kan orang-orang filsafat. Orang-orang itu harus menguji secara filsafati. Kalau ini ada undang-undang investasi, ada undang-undang tenaga kerja. Oh, tapi kok nggak Pancasilais? Gugur, Pak. Tidak usah masuk ke balik, jangan masuk ke pemerintah. Jadi
kita uji kalau tidak sesuai dengan Pancasila ya gugur. Karena itu kita perlu undang-undang untuk BPIP yang seperti ini. Bukan Pancasilanya kita kasih undang-undang, tapi BPIP-nya. Dengan begitu, kalau sampai lolos Pak, misalnya kan kebobolan ya, kita kecolongan, lolos, RUU ini jadi undang-undang. Nah kita lihat aja ayat per ayat, pasal per pasal, kita maju, kan punya legal standing juga BPIP itu. Nah itulah perlunya undang-undang itu bertambah jelas. Dengan legal standing yang ada, dia bisa mengajukan judicial review. Gugur itu undang-undang yang tidak Pancasilais. Jadi saya kira perlunya undang-undang BPIP itu ya untuk ada subjek yang mengkoordinir. Karena tadi yang saya sampaikan ada pemerintah, ada warganet, ada guru, dosen, segala itu kan mengarahkan ke arah kesadarannya masyarakat untuk berbuat. Harus ada koordinator, harus ada kerannya. Dan itu adalah BPIP. Oke, baik. Sekarang saya mau beralih sebentar, Pak Hendro, stay tune di situ Pak ya. Standby, ini kami beralih ke Pak Mas Bayu Dwi Anggono. Mas Bayu, ya. Pengaturan mengenai pembinaan ideologi Pancasila yang dimaksudkan untuk menanamkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh aparatur negara, pemerintah dan masyarakat. Saat ini kan masih diatur dalam Perpres ya, yaitu Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Menurut Anda juga ada setuju nggak seperti Pak Hendro tadi perlu ditingkatkan ini supaya lebih kuat peraturannya menjadi undang-undang? Ya, Mas Wahyu Muryadi, terima kasih atas waktunya. Prof. Hendro Priyono yang juga saya hormati. Menurut saya Perpres 7 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu kan sebenarnya produk hukum antara saja sebenarnya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, setelah BP 7 dibubarkan, setelah P4 kemudian dicabut begitu, Undang-Undang Sisdiknas kita juga tidak memasukkan lagi kurikulum pendidikan Pancasila dalam pengajaran mulai tingkat dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Kita mengalami kekosongan pembinaan ideologi Pancasila, internalisasi Pancasila begitu. Pernah MPR melakukan sosialisasi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar begitu, namun kan sesungguhnya itu lebih pada kewajiban sebagai anggota MPR begitulah. Kemudian kita lihat Presiden Joko Widodo pada 2018, sebelumnya 2017 begitu ya, setelah UKP-PIP menjadi PPIP, produk hukum antaranya kan peraturan Presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memang dari aspek kewenangan, dari aspek fungsi, tugas fungsi berbeda dengan BP7. Jadi bukan replika terhadap BP7 karena kita pasti sudah punya pengalaman traumatik dengan BP7 sehingga hadirnya BPIP itu dengan format yang baru. Dia koordinasi dan sinkronisasi. Jadi poinnya adalah bagaimana pembinaan ideologi Pancasila itu harus dilakukan secara program yang terencana, kemudian sistematis dan terpadu kan begitu. Agar semua tidak berjalan sendiri-sendiri lah. Pembinaan itu kemudian arah kebijakannya bagaimana, BPIP lah yang kemudian diberikan tugas untuk membantu Presiden melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Namun prakteknya, Mas Wahyu, ini ternyata mengalami sebuah problem. Karena apa? Lembaga-lembaga yang lain itu diatur dengan undang-undang. Kita bayangkan cabang kekuasaan eksekutif itu mayoritas juga diatur dengan undang-undang. Lembaga legislatif juga dengan undang-undang. Yudikatif juga dengan undang-undang. Cabang kekuasaan keempat, state auxiliary organ, organ negara penunjang, komisi-komisi negara, itu juga dengan undang-undang. Tentu pertanyaannya, bahkan juga di pemerintah daerah itu juga diatur dengan undang-undang. Pertanyaannya, bagaimana kemudian BPIP bisa mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program pembinaan ideologi Pancasila kalau posisinya di bawah undang-undang, bahkan di bawah peraturan pemerintah, kan begini, undang-undang, PP, dan Perpres lah. Padahal ini sebagai perbandingan, Mas Wahyu, pembinaan gerakan pramuka itu diatur dengan undang-undang. Itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Jadi 12 tahun 2010 itu diatur. Tujuan Undang-Undang Gerakan Pramuka itu adalah bagaimana penghayatan nilai-nilai kepramukaan. Itu diatur modelnya. Mulai pendidikan pelatihan, pengabdian, itu diatur standarnya bagaimana. Bahkan lembaganya yang membina yaitu Kuartil Nasional itu diatur dengan undang-undang. Saya ambil contoh lagi. Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Di sana sama, bagaimana menumbuhkan minat baca, literasi masyarakat, maka diatur itu pembinaan tentang perpustakaan. Ada lembaganya, Perpustakaan Nasional, diatur dengan undang-undang. Dia menjadi lembaga pemerintahan departemen begitu ya. Di dalamnya juga melakukan pembinaan perpustakaan. Ada Undang-Undang Kearsipan juga, 43 2009 tentang kearsipan. Sama,
melakukan pembinaan kearsipan, model-modelnya diatur. Ada lembaganya juga, Arsip Nasional Republik Indonesia begitu. Dia lembaga pemerintahan non kementerian, itu juga dengan undang-undang. Dan masih banyak lagi, hampir 55 dalam catatan saya, lembaga-lembaga yang diatur dengan undang-undang yang punya fungsi pembinaan semacam itulah. Pertanyaannya adalah, adilkah kita, layakkah kita menempatkan pembinaan ideologi Pancasila dalam konteks internalisasi nilai-nilai Pancasila itu diatur dengan peraturan presiden? Jadi bahasa di sini adalah bagaimana kita menempatkan pembinaan ideologi Pancasila, kalau kita jelas meletakkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, kemudian pembinaannya hanya diatur dengan peraturan presiden. Ini menurut saya yang harus kemudian dikoreksi lah. Tapi di dalamnya tentu dalam konteks pembinaan ini kita menghindari traumatik di masa periode yang sebelumnya adalah dengan cara menetapkan bahwa dengan produk undang-undang, semua pihak itu bisa ikut membahas ketika undang-undang disusun, bagaimana model pembinaannya, bagaimana partisipasi dijamin. Karena begini Mas Wahyu, model pembinaan ideologi Pancasila di era negara hukum demokratis seperti saat ini tentu tidak bisa kita pakai dengan model era sebelumnya. Tentu di dalamnya keterlibatan masyarakat sipil, aspek kemudian edukatifnya, aspek partisipasinya, di dalamnya juga bagaimana pengawasannya, itu tentu harus diatur agar kemudian keberadaan lembaga semacam ini tidak menimbulkan persoalan sebagaimana pernah terjadi di era-era sebelumnya. Justru sebenarnya kalau ini kita atur dalam konteks peraturan presiden, malah akhirnya kesan bahwa pembinaan ideologi Pancasila itu selera penguasa, karena presiden berikutnya bisa jadi dia tidak memerlukan BPIP, dia cukup kemudian mencabut perpres itu maka hilanglah BPIP. Presiden berikutnya bisa jadi memerlukan, padahal yang namanya Pancasila itu kan milik seluruh bangsa dan negara, bukan milik suatu rezim tertentu atau penguasa tertentu lah. Dengan diatur menjadi undang-undang, maka jaminan keberlanjutan pembinaan ideologi Pancasila itu akan menjadi terjamin. Dibandingkan itu diserahkan ke presiden, nanti justru kalau diatur dengan perpres, condong akan melayani kepentingan presiden, bukan melayani kepentingan bangsa dan negara. Begitu, Mas Wahyu. Ya, betul. Mas Bayu benar, pada episode diskusi minggu lalu memang banyak narasumber yang mengkhawatirkan kalau diatur dengan perpres bisa-bisa ini suka-suka presiden aja, suka-suka rezim aja gitu kan. Tapi kalau dipakai fondasi undang-undang maka keberlangsungannya lebih sustain gitu ya dalam jangka panjang. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa menggaransi terutama bagi masyarakat yang protes yang atau khawatir segala macam dengan pembentukan lewat undang-undang ini malah terjadi penafsiran tunggal atau monopoli penafsiran terhadap Pancasila, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Kira-kira bagaimana garansinya ini? Ya, menurut saya penting Mas Wahyu untuk membangun konsensus dulu. Maka saya mengatakan pembahasan RUU pembinaan ideologi Pancasila atau RUU BPIP itu di dalamnya tentu harus partisipatif. Semua pihak harus didengar, semua ormas keagamaan, masyarakat sipil didengar. Harus ada konsensus bahwa RUU ini tidak akan mengatur penafsiran sila-sila Pancasila di dalam undang-undang, karena pada dasarnya yang namanya Pancasila sebagai stat fundamental norm, sebagai ground norm, sebagai sebuah yang meta yuridis di atas undang-undang, tadi yang disampaikan oleh Prof. Hendro Priyono juga, tentu dia tidak layak diatur menjadi undang-undang kalau Pancasilanya kan begitu, apalagi juga penafsiran sila-sila Pancasila. Namun RUU ini hanya bicara bagaimana tugas, fungsi, dan struktur BPIP. Relasi BPIP dengan lembaga-lembaga lainnya bagaimana? Bagaimana keterlibatan publik dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila? Jaminan pendanaannya, bagaimana pengawasan publik akan diakomodir? Bagaimana kemudian di dalamnya kita akan merancang metode internalisasi Pancasila yang sesuai dengan konteks kekinian? Tentu menurut saya generasi milenial atau generasi lanjutannya itu tidak bisa kemudian disamakan dengan generasi-generasi sebelumnya. Publik semua bisa turut serta dalam pembahasan undang-undang ini sehingga semua akan timbul konsensus bahwa, karena saya yakin begini, yang menolak RUU HIP itu tidak pernah menolak internalisasi Pancasila, cuman mereka adalah menolak tafsir Pancasila di dalam undang-undang. Artinya semua sependapat bahwa internalisasi Pancasila itu menjadi penting. Tinggal bagaimana model internalisasinya. Mari kita bahas dengan cara yang sangat dialogis, cara-cara yang musyawarah, di dalamnya semua pihak didengar, sehingga substansi RUU itu nanti benar-benar akan sesuai dengan kehendak kita semua, fokus pada pembinaannya, fokus pada kelembagaannya, bukan pada menempatkan Pancasila dalam level undang-undang, apalagi tafsir terhadap sila-sila Pancasila. Begitu Mas Wahyu. Ya Mas Bayu, artinya proses untuk pembentukan undang-undang itu harus dijamin betul, melibatkan partisipasi publik secara maksimal ya. Betul-betul.
tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang kemudian selonong boy gitu. Ya kan, tiba-tiba muncul undang-undang yang langsung diketok, kan tidak ada lagi itu. Proses dijalankan. Ya kan? Saya ingin mengatakan begini, proses dari RUU HIP ke RUU BPIP atau RUU PIP ini proses yang sehat menurut saya. Kita lihat betul, hampir mayoritas fraksi setuju RUU HIP. Presiden minta ditunda, publik bereaksi, kemudian langsung bahkan MPR mengusulkan ini RUU BPIP saja, RUU PIP. Artinya ini proses legislasi yang sehat yang harusnya memang DPR kita harusnya seperti ini, bahwa kalau ada kemudian dinamika publik, segera responsif, sehingga kemudian publik kemudian mendapat kejelasan bahwa memang DPR ini mendengar apa yang dikehendaki oleh publik, utamanya terkait RUU HIP yang ditolak sekarang menjadi RUU PIP atau menjadi RUU BPIP yang itu mayoritas didukung oleh publik. Begitu, Mas Wahyu. Jadi menurut Anda Presiden sudah saatnya segera mengeluarkan surpres gitu ya, surat presiden gitu. Proses legislasinya kan batas akhirnya tanggal 20 Juli besok, Mas Wahyu. Jadi 60 hari sejak surat dari DPR. Tapi jangan lupa, Presiden bisa isi surpresnya itu, DIM-nya itu berbeda dengan RUU HIP. Judulnya bisa menjadi RUU PIP atau RUU BPIP ya. Artinya dari segi judul pasti berubah. Bisa RUU PIP atau RUU BPIP. Substansinya juga bisa berubah total. Jadi seluruh materi RUU HIP bisa hilang. Bisa masuk misalkan hanya beberapa pasal yang fokus pada tugas fungsi dan bagaimana kemudian struktur dari BPIP. Saya pikir itu menurut saya jauh lebih rasional saat ini ketimbang memaksakan pengaturan secara global, apalagi bicara penafsiran sila-sila Pancasila yang kita belum ada kesepahaman soal itu. Jadi saya pikir sampai tanggal 20 Presiden punya opsi untuk mengirimkan surpres yang di dalamnya DIM-nya itu bisa berupa RUU BPIP atau RUU PIP. Begitu Mas Wahyu. Menarik Mas Bayu. Kembali ke Profesor AM Hendro Priyono. Pak Hendro. Halo Pak Hendro. Ya, Pak. Halo. Ya. Bang Edo. Saya hari-hari panggilnya Bang Edo. Prof Hendro. Anda sudah monitor dengan Pak Bayu tadi ya? Apakah Pak Hendro tambahkan? Saya kira sama, Pak. Sama. Jadi kita sama-sama memerlukan adanya undang-undang untuk pangkat berpijaknya BPIP itu. Kalau tidak ya bagaimana menjadi koordinator kalau cuma perpres, sementara yang dikoordinir undang-undang. Bagus sekali menurut saya banyak catat itu malah. Hanya saya minta tambah satu dalam kontennya itu, kalau dia memang nanti berwujud undang-undang bisa dibikinkan rancangannya, itu bahwa punya kewenangan untuk menguji filsafati. Karena kita nggak pernah kita pikirkan itu gitu. Jadi kalau nanti kita kan terbuka ya, ini kan terbuka, jadi bisa saja terjadi amandemen lagi. Nah, amandemen dari konstitusi itu juga siapa gitu. Kalau dulu kan MPR, sekarang kan MPR-nya udah beda. Jadi kita sekarang berikan itu kepada BPIP untuk bisa menguji secara filsafati. Ini sesuai dengan Pancasila, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Investasi. Ini melanggar nggak gitu dengan keadilan, rasa keadilan sosial. Nah kalau misalnya ini melanggar ya kita balik lagi, kita rundingan lagi dari awal itu, jangan tembus, jangan terus langsung ya. Ada salah satu lah paling tidak gitu, ada salah satu pasal atau ayat yang menyatakan kewenangan dari BPIP yang spesifik. Di samping yang disampaikan Pak Bayu itu betul sekali dan sudah dikompar sama Pramuka aja, masa lebih rendah gitu kan. Ini betul-betul pemikiran yang bagus. Kira itu. Iya Pak Hendro, betul juga. Jadi menarik juga, saya baru tahu kalau Pancasila kalau Pramuka aja diatur undang-undang ya. Soal kearifan juga diatur oleh undang-undang. Jadi apa salahnya kalau Pancasila yang justru lebih fundamental untuk dasar negara ini, ya kan, untuk pembentukan karakter bangsa, malah diperkuat fondasinya melalui undang-undang dasar hukumnya. Kan begitu Pak Hendro Priyono ya? Betul. Lalu sekali lagi, bagaimana ini sekarang mengkomunikasikan dengan sebagian dari masyarakat kita yang selama ini mungkin salah paham atau sempat menolak perundang-undangan ini? Ada ide nggak? Bapak kan rajin berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas Islam. Ya sekarang ini Pak, saya perhatikan ya, ini kita tuh udah betul-betul dalam alam asimetris Pak. Jadi satu orang bisa pengaruhin jutaan orang Pak. Jadi ada warganet, sekarang ini kan kita ini ada di ruang cyber, sebetulnya kita udah di dunia maya.
warganet ini kan jumlahnya yang berpengaruh, kalau kita hitung yang punya follower jutaan itu nggak sampai 100 loh Pak. Dan mereka itu kalau bicara langsung viral. Dan ini kan pengaruh besar. Nah, orang-orang ini justru harus menjadi subjek. Pertama jadi objek untuk betul-betul bisa menginternalisasi diri tentang Pancasila, kemudian jadi subjek untuk menggiring masyarakat kepada pemikiran-pemikiran yang baik untuk mengisi setiap rancangan undang-undang. Nah, jangan asal demo aja, jangan asal masyarakat, kelompok masyarakat beringas yang bisa mengumpulkan orang banyak terus bisa mendikte. Jangan itu nggak ketemu ya. Jangan selalu pemikirannya suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, kalau rakyatnya setan semua bagaimana? Ini suara setan ini. Jadi kita harus lihat itu Pak. Harus ada penyaringan. Dan itu saya setuju sekali. Ada koordinator. itu kira-kira begitulah. Fox Day katanya gitu kan Pak. Ya, baik, menarik Pak Hendro, Mas Bayu. Jadi kita akan lanjutkan diskusi ini ya, tapi sementara kita break sejenak setelah yang satu ini. Terima kasih. Masih dalam dialog kebangsaan yang membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan juga bagaimana menguatkan karakter pembangunan bangsa. Dan langsung saja saya mau bertanya kepada Profesor Dr. Hendro Priyono. Pak Hendro, tadi saya terkait dengan paparan konsep ada tadi itu ya. Di teks tadi itu kan ada banyak sekali ideologi global ya yang sampai sekarang ini kayaknya berupaya untuk menanamkan faham selain Pancasila ke warga Indonesia ya, termasuk atau terutama kepada generasi muda. Nah, kira-kira bagaimana Prof. Hendro cara kita untuk menghadapi serbuan dari ideologi asing itu? Itu tadi Pak, jadi kita siapa yang harus mengerjakan itu kan para guru, para dosen, dan kemudian warganet ya. Kalau warganet di Jombang kalau nggak salah saya ada satu orang bicara Pak, ada satu organisasi LSM yang besar goyang Pak, itu panik.
Nah, di Jakarta juga gitu, ada satu orang aja warganet ngomong tentang tuntutan hukuman terhadap seorang terdakwa dianggap terlalu ringan. Dia hanya satu orang Pak ngomong, tapi viral sebegitu, sampai sakit gigi juga itu badan peradilan. Jadi ini kita harus perhatikan Pak, orang-orang ini bisa menggiring pemikirannya masyarakat, opini umum bisa tergiring untuk melakukan internalisasi. Orang-orang ini memang harus dikasih wawasan kebangsaan, wawasan ini. Nah, inilah yang perlu kan kalau menurut tornya Pak Wahyu, mulai dari di lingkungan keluarga, terus di sekolah dasar sampai ke universitas, dan kemudian umumnya warganet, di samping pemerintah juga tentu. Itu subjeknya. Dan kemudian apa yang harus dilakukan kan melakukan ya internalisasi terhadap Pancasila. Kita nggak bisa lagi seperti Pak Wahyu bilang itu menggunakan indoktrinasi atau santiaji namanya, itu nggak bisa lagi. Kita harus membuat supaya mereka seperti melihat cermin gitu, meyakinkan oh itu betul saya itu seperti aja, dengan keyakinan sendiri karena pengertian, bukan karena zaman dulu ya. Sekarang udah beda lagi Pak, perubahan semua sudah berubah semuanya. Jadi supaya mereka dikasih kesempatan Pak Wahyu untuk merdeka, untuk bebas berpikir yang rasional dan melakukan refleksi. Refleksi itu kan dia melakukan kritik terhadap ideologi global yang udah pada gagal. Kan udah pada gagal, satu persatu itu udah gagal. Ideologi global kayak khilafah kan selesai 1924. Maoisme 1908, semuanya udah gagal. Tinggal yang masih belum itu ya kita tetap harus kritisi, yaitu liberalisme. Tapi ini kan rasisme. ini baru saja 2020 masih di Amerika ya. Iya Pak, contohnya di Amerika. Jadi kalau itu udah kita kritisi, udah dikritik oleh masyarakat kita sendiri. Ini masyarakat kita sendiri mikir, yang benar gimana tuh Pancasila? Oke, harus diklarifikasi Pancasila itu bagaimana. Ya lakukanlah klarifikasi terhadap Pancasila, yaitu secara aja logika identitas. Itu identitas bangsa kita sendiri kok, yang saya jelaskan tadi. Sehingga kita akhirnya lari kepada kita punya sendiri sebetulnya. Jangan kita ambil barang yang udah pasti udah pada gagal dulu, kok sekarang kita mau ulangi gagal lagi kan. Iya. Baik, menarik sekali Pak. Ini sudah bergabung bersama kita Mas Airlangga Pribadi Kusman. Beliau adalah dosen ilmu politik di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga di Surabaya. Halo Mas Airlangga, apa kabar? Mas, sehat Mas? Halo? Ya, Mas Airlangga, suaranya kecil Mas. Halo? Halo? Ya, tolong di mute-nya ditekan Mas. Oke. Iya, oke. Ya. Wah, kencang sekarang suaranya. Sabar. Covidnya makin merah aja di sana ya. Ya, tapi kita berusaha lah. Mas Airlangga, ini pasca reformasi ini ada kekosongan ideologis negara absen terhadap isu dan sosial dan juga terjadi konflik sosial dan masyarakat. Sebagian orang menilai RUU HIP itu Pancasila, tapi justru mengarahkan bernegara, sekaligus memperkuat pendidikan kenegaraan. Kalau menurut Mas Airlangga gimana? Ini gagasan untuk melontarkan dengan perlunya itu tadi Pak. Maaf, Mas Wahyu, baik. Terkait dengan RUU BPIP ya? Ya. Oke. Ya baik, bahwa sebetulnya yang paling penting itu untuk ditekankan, tadi saya sudah mendengar beberapa komentar yang muncul dalam dialog ini, maka sebetulnya yang paling penting itu membangun komunikasi, saluran komunikasi antara kelompok-kelompok yang sebetulnya saya lihat itu sebetulnya mereka ini tidak ada persoalan dengan Pancasila. Mereka ini memaknai bahwa
bahwa masing-masing pihak itu sama-sama kemudian menghormati Pancasila, sama-sama kemudian menganggap bahwa Pancasila itu adalah bagian dari proses sejarah bernegara Indonesia dan bagian dari yang mereka yakini. Tapi persoalannya adalah pada tafsir dari masing-masing pihak terhadap Pancasila yang satu sama lain dalam konteks ini masih kelihatan tidak ada yang mau kemudian saling berbagi. Nah, dari sinilah maka kemudian menurut saya proses-proses partisipasi, proses-proses dialog bersama, proses-proses kemudian menyadari bahwa masing-masing sila dalam sila Pancasila itu merupakan bagian yang menjadi nilai-nilai kesadaran bersama. Nah, dari kesadaran seperti inilah kemudian ketika masing-masing itu saling memiliki Pancasila dan saling tidak menyadakan makna Pancasila dari berbagai kelompok, maka kemudian hal tersebut kemudian menjadi bagian dari BPIP untuk membangun komunikasi dan dialog tersebut. Nah, dari sini, dari konteks ini maka kemudian undang-undang itu menjadi penting. Undang-undang itu penting kemudian untuk memberikan relevansi terhadap bekerjanya atau eksisnya institusi BPIP, sehingga tadi seperti yang saya utarakan, yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa sebetulnya BPIP ini jangan menjadi kemudian bagian dari tafsir monopolistik dari kekuatan-kekuatan kelompok tertentu. Ketika ditegakkan melalui landasan undang-undang, maka kemudian BPIP ini menjadi milik bersama. Nah, poin yang paling penting adalah memahami bahwa Pancasila adalah bagian dari milik bersama yang mana pandangan dari masing-masing pihak yang selama ini kemudian dianggap masih belum ketemu, ini kemudian bisa dikomunikasi satu sama lain. Nah, dari landasan kebersamaan dan komunikasi itulah kemudian fondasi tentang pentingnya institusi BPIP untuk terus menjaga proses komunikasi intersubjektif, untuk menjaga proses ruang publik yang bebas, itu menjadi hal yang penting. Terima kasih gitu, Mas. Komunikasi salah satu yang dilakukan ya kita ini dengan cara seperti ini, kita mencoba untuk mendiskusikan, mengkomunikasikan gagasan-gagasan penting tadi. Kalau Mas Airlangga sendiri setuju nggak memang fondasi atau payung hukum yang menguatkan internalisasi BPIP itu melalui undang-undang? Dalam konteks melalui undang-undang, ketika kemudian undang-undangnya itu adalah untuk mengatur BPIP, saya sepakat. Ya. Karena sebagai institusi negara, BPIP itu kemudian bekerja untuk mengkoordinasikan proses penyebaran pendidikan Pancasila yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih mendorong pada kesadaran masyarakat, dan juga kemudian tidak bersifat indoktrinasi. Nah, itu saya sepakat. Nah, persoalannya itu kan kemudian yang menjadi problem pada RUU HIP sebelumnya, yang kemudian terlalu memberikan tempat kepada bahwa penafsiran yang lebih spesifik itu dirumuskan sebagai undang-undang. Nah, itu yang problematik. Ya, saya rasa itu bisa kesalahpahaman itu sudah lewat, Mas ya. Ini ke depan kalau sarannya Mas Airlangga bagaimana nih, Mas? Proses legislasi berupa penguatan BPIP melalui undang-undang masih terus harus dijalankan ya, diteruskan nih ya. Anda sendiri. Saya pikir diteruskan. Ya. Dan dalam konteks kemudian pada tugas-tugas spesifik dari BPIP untuk pendidikan Pancasila dan untuk kemudian bagaimana merumuskan proses pengelolaan bernegara ya secara lebih konkret. Saya pikir itu yang paling penting. Ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Airlangga, tolong ada standby ya. Mas Airlangga, tolong ada standby ya. Ya, halo Mas Bayu. Mas Bayu Dwi Anggono. Iya. Halo. Ya. Halo Mas ya. Bayu, tadi kan bisa nggak Anda jelaskan kira-kira apa mudorotnya kalau misalnya pembinaan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan juga BPIP itu tidak diatur dengan undang-undang. Selain tadi itu ada selera rezim atau selera presiden ya. Ada lagi nggak yang lainnya, Pak? Apa kira-kira implikasi dari
terjadinya apa yang Anda sebut sebagai kekosongan pembinaan ideologi Pancasila. Apa dampaknya kira-kira? Iya, kan kita poinnya awalnya begini, Mas Wahyu. Pancasila ini kan kita sepakati harus menjadi the working ideology, ideologi yang bekerja, kan begitulah. Ideologi yang bekerja itu kan pasti butuh 3 hal. Diyakini rasionalitasnya, kebenarannya, begitu ya, yang dalam ilmu filsafat kita sebut sebagai logos, begitu. Kemudian dia harus dimengerti, dia harus difahami, dihayati, atau patos, begitu ya. Kemudian yang terakhir, namanya ideologi harus dipraktekkan dalam kehidupan, etos, begitulah. Hari ini kalau kita lihat misalkan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, kita jangan bicara dulu dipraktekkan deh, atau dimengerti, difahami, diyakini saja begitu ya. Saya membandingkan 3 survei, itu survei salah satunya adalah LSI Denny JA misalkan, dia melakukan survei 2005 itu, publik yang menerima Pancasila itu nilai persentasenya masih 85% sekian begitu. 2018 itu sudah turun menjadi 75%. Artinya dalam waktu 10 tahun itu 13 tahun ada penurunan angka itu hampir 10% begitu. Kemudian CSIS juga melakukan survei begitu terhadap generasi milenial. Survei terhadap apakah generasi milenial setuju jika Pancasila itu diganti. Angkanya ditemukan 9,5% generasi milenial, ini survei pada tahun 2017 begitu ya. 9,5% generasi milenial itu setuju jika Pancasila diganti lah. Kita belum tahu ini angka 3 tahun kemudian seperti apa. Terakhir misalkan survei di kalangan ASN atau pegawai negeri sipil begitu ya. Padahal kan ASN atau PNS ini kan harusnya di garda terdepan dalam konteks praktek Pancasila dalam tindakan. Mereka lah yang bisa mempelopori dalam pelayanan publik itu menerapkan nilai-nilai Pancasila begitu. Alfara Riset itu melakukan survei pada tahun 2018. Mencengangkan 19,4% PNS kita itu setuju jika Pancasila diganti dengan ideologi lainnya. Artinya menurut saya ada problem serius dalam hal ini penerimaan masyarakat, baik tadi masyarakat secara umum, milenial maupun PNS begitu terhadap nilai-nilai Pancasila, dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ini khawatir hampir survei salah satu media nasional pada 2019 menyebut bahwa 54% itu publik khawatir Pancasila akan diganti. 24% itu sangat khawatir lah. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena memang tadi sejak tahun 98, 99, kemudian Undang-Undang Sidiknas 2003 sampai ke 2017 begitu ya, terjadi kekosongan. Semua lembaga melakukan pembinaan dengan model masing-masing. Standarnya nggak ada, caranya bagaimana, melalui apa, apakah ini sekedar kemudian hanya berkegiatan, tidak ada target dan lain sebagainya. Semua mengatakan kami melakukan, kira-kira begitu. Tapi kemudian apakah semua itu terencana, terpadu, sistematis? Tidak ada, karena tidak ada lembaga yang kemudian mengkoordinasikan lah. Ketika BPIP kemudian hadir 2018 dengan Perpres 7 2018, tugas fungsinya baik. Jadi benar-benar bukan replika terhadap BP7, karena fungsinya adalah koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan standar, pendidikan pelatihan, modelnya bagaimana. Kemudian di dalamnya juga arah kebijakannya bagaimana itu dilakukan di dunia pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kemudian lembaga negara semua mengatakan begini, loh, kami sudah punya kewenangan, kami yang diatur dalam konteks ini adalah di dalam undang-undang. Dan Mas Wahyu ketahui, sepengetahuan saya, BPIP kalau mau melakukan pembinaan dalam arti koordinasi, sinkronisasi dengan lembaga lain, itu sekarang diminta bikin MOU, Mas Wahyu. Jadi lembaga-lembaga negara yang lain, bahkan kementerian, itu minta MOU dulu dengan BPIP. Karena mereka merasa bahwa ya harus ada MOU agar kemudian kami bisa dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Itu karena sedemikian lemahnya payung hukum BPIP. Semua merasa bahwa itu kan diatur di Perpres. Kewenangan kami yang di undang-undang nggak ada mengatur soal kami harus melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Bahkan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dasar hukumnya Undang-Undang Sidiknas juga tidak menyebut adanya yang disebut sebagai kurikulum memasukkan pendidikan Pancasila. Jadi kita bisa mengatakan politiknya sudah ada, politik will-nya sudah ada 2018, lembaganya sudah dibentuk. Tapi ketika payung hukumnya salah, dia tingkatnya di bawah PP, bahkan saya katakan ini bukan PP, ini Perpres, Undang-Undang, PP, Perpres. Ini lembaga, kalau kita lihat lembaga-lembaga negara ya Mas Wahyu, ada lembaga yang diatur di Undang-Undang Dasar,
Lembaga diatur di undang-undang, lembaga diatur di PP, lembaga diatur di Perpres. BP ini lembaga kelas 4 gitu loh. Lembaga yang diatur di tingkat peraturan presiden. Gimana kemudian bisa melakukan koordinasi, sinkronisasi dengan lembaga yang diatur, jangankan di undang-undang dasar, dengan di lembaga diatur di PP aja juga sulit menurut saya. Jadi ini praktek ini real terjadi lah. Ketika kemudian kita tidak memperkuat payung hukum pembinaan ideologi Pancasila yang itu bisa menjadi payung hukum bagi semua lembaga negara dengan BPIP sebagai lembaga yang diatur di undang-undang, maka menurut saya penerimaan publik, jangankan bicara Pancasila dalam tindakan, penerimaan publik kelompok-kelompok yang semakin menentang Pancasila, menurut saya tinggal nunggu waktu saja, angkanya akan terus naik, Mas Wahyu, begitu. Ya, jadi menarik Anda tekankan tadi tentang fungsinya harus hanya melakukan koordinasi dan sinkronisasi ya. Iya. Ya. Apa fungsi apa yang kira-kira seharusnya tidak boleh dilakukan oleh BPIP tadi supaya masyarakat tidak salah paham nih, Mas? Iya, yang jelas tentu bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dengan sejarah masa lalunya begitu ya. Kita ingat betul ketika kemudian BP7 begitu ya, dia dibentuk dengan keputusan presiden dan di dalamnya kemudian dia modelnya adalah model indoktrinatif, model top down, tidak partisipatif dan menjadi alat kepanjangan tangan penguasa. Tentu hal semacam itu traumatik itu masih ada lah. Sehingga menurut saya kalau mau kita bicara koordinasi sinkronisasi pasti yang pertama disusun adalah arah pembinaannya. Ini harus melibatkan, kita ada namanya kalau perencanaan pembangunan itu musrenbang begitu ya, musyawarah perencanaan pembangunan. Kan kalau kita mau melakukan perencanaan pembangunan itu semua harus melakukan musrenbang itu bertingkat mulai di desa. Saya pikir dalam konteks arah pembinaan ideologi Pancasila, mari kita juga lakukan konteks musyawarah ini. Bagaimana arah pembinaan yang akan kemudian kita sepakati bersama. Semua lembaga negara bisa berkumpul dengan kemudian diselenggarakan oleh BPIP yang akan membantu presiden. Semua berbicara bagaimana arah pembinaan harus dilakukan. Lembaga ini melakukan apa, lembaga lain melakukan apa. Bagaimana modelnya, di tingkat pendidikan bagaimana. Saya pikir dengan sekarang tingkat pendidikan yang kemudian dengan teknologi informasi yang sedemikian rupa, bagaimana kemudian kita akan menjembatani penggunaan TI dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila. Bagaimana kemudian para calon ASN misalkan ketika semua melakukan rekrutmen CPNS, kemudian pendidikan prajabatan dan sebagainya. Apakah modelnya seperti saat ini ataukah kita akan melakukan sebuah model-model yang lain? Standarisasinya bagaimana? Saya pikir benar-benar teknis bagaimana bicara pembinaannya, bicara bagaimana internalisasinya, bukan justru kita akan lebarkan kemana-mana. Jadi dan itu yang pasti bisa diawasi oleh DPR kalau undang-undang. Publik DPR bisa mengawasi melalui rapat dengar pendapat. Apakah saya pikirkan di DPR tidak monopolitik ya, Mas Wahyu ya, semua kekuatan melihat, semua mata mengawasi. Jadi kalau lembaga ini kemudian lebih condong menjadi kepanjangan tangan kekuatan tertentu, saya pikir DPR punya alat undang-undang tadi untuk melakukan pengawasan tadi, Mas Wahyu. Jadi saya pikir benar-benar undang-undang ini bicara teknis yang demikian itu saja menurut saya. Clear ini Mas Bayu, jelas sekali nih posisi perannya seperti apa tadi ya. Dan nantinya supaya untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Kalau saya mau kembali lagi sebelum kita tutup segmen yang kedua ini dengan Pak Profesor Hendro Priyono. Pak Hendro. Ya. Pak Hendro. Tadi kan Mas Bayu sudah menunjukkan ada beberapa lembaga penelitian yang dalam pollingnya itu menunjukkan gejala-gejala yang memprihatinkan tentang bagaimana ada sekelompok masyarakat yang ingin Pancasila masih harus diganti dan seterusnya. Pak Hendro Priyono sebagai tokoh intelijen yang juga sering berhubungan dengan masyarakat, apa sedemikian parah ini kira-kira ancaman untuk kita tidak lagi mau menjaga Pancasila ini? Itu betul dan saya senang sekali Pak Bayu mengangkat ini karena itu kan udah dipublikasikan juga. Makanya menurut saya Pancasila bukannya tidak ada masalah bagi seluruh kelompok dan orang, ada masalah. Jadi ada masalah buat mereka. Karena itu saya setuju juga Pak Erlangga tadi ya, yang penting dibangun adalah komunikasi sosial, komunikasi. Karena dialog, karena memang walaupun mereka walaupun mereka ada masalah, justru mereka ada masalah itu kita harus membangun komunikasi sosial. Dan mereka mempermasalahkan banyak kelompok dan itu kelompoknya kecenderungannya dia naik seperti yang disampaikan Pak Bayu. Saya setuju. Jadi karena memang fungsinya koordinasi dan sinkronisasi. Saya kira kita coba lihat ke belakang. Ini kayaknya dulu
dicoba-coba. Dulu pertamanya BPIP itu namanya mau anu loh Pak, unit kerja presiden itu kan di bawah sekali. Ya, kemudian sekarang dengan dialog ini kita bicara ini, saya ambil kesimpulan, menurut saya lebih bagus kita langsung saja dari unit kerja kita loncatkan aja jadi majelis, sehingga jelas dia ada di atas, sehingga orang yang di bawah itu tidak ragu-ragu apa-apa harus MOU dulu lah segala macam, repot. Saya kira itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro, Pak Bayu, dan Pak Erlangga. Kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Masih dialog kebangsaan bersama saya Wahyu Muryadi dengan topik tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dengan 3 tamu spesial kita, yaitu Bapak Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, Bapak Dr. Airlangga Pribadi Kusman, dan juga Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono. Nah, ini terima kasih juga kepada para pirsawan, pemirsa, penonton yang setia mengikuti acara ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi Anda juga sudah memberikan respon dan pertanyaan. Ini ada pertanyaan ini Pak dari netizen dan juga yang menonton acara ini. Pak Hendro mungkin bisa dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan fungsi BPIP untuk melakukan katakanlah proses uji filsafati tadi itu Pak. Begini Pak. Ya. Jadi dari konten yang ada di RUU, kita lihat pasal demi pasal. Hal-hal yang seperti misalnya kan kita ini perlu investasi ya. Investasi itu perlu kita. Kalau enggak kan susah maju. Tapi kalau investasinya ini tidak sesuai dengan tidak menguntungkan kita, investasi ini investasi jangka panjang yang kemudian tidak menyerap tenaga kerja kita, lalu tidak ada transfer of technology, itu nggak Pancasilais Pak, itu kalau cuma itu nggak Pancasilais, harus terima itu, misalnya kayak gitu, itu yang saya maksud. Kemudian sedikit mengenai istilah Pak ya, saya ingin
mengemukakan juga pemikiran bahwa kalau kita masih ngomong ideologi, pikiran kita masih kepada indoktrinasi, masih kepada Santiago, masih kepada hal sifat itu. Sebetulnya kita mesti pisahkan Pak antara ideologi dengan filsafat. Filsafat itu beda Pak. Filsafat itu memerlukan proses internalisasi untuk kita bisa memahami dan mengerti. Dari situ aja, saya ingin nanti membahas, ini kan panjang nih tentang BPIP ini. Apa yang jangan sampai terperosok kepada lubang yang sama gitu pada waktu zaman BP7 dulu. Nah sekarang ini yang kita inginkan adalah proses internalisasi itu terjadi di masyarakat. Dan mengenai uji filsafati itu, ya kita kan sudah mengerti tentang sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan sebetulnya tidak terpisah-pisah. Sila per sila itu saling, itu satu sebetulnya, tidak terpisah-pisah. Nah ini kita lihat kalau secara filsafati kan kita melakukan, tadi saya sampaikan, kita melakukan klarifikasi terhadap konsep Pancasila sendiri. Jadi, selain kita mengkritik ideologi asing yang udah pada gagal itu, kita juga perlu mengklarifikasi konsep kita sendiri. Nah, klarifikasinya itu secara logika dan juga apa nasionalisme Pancasila itu apa, dan disiplin sosial terutama di dalam Pancasila itu kan kita ada membahas juga masalah korupsi ya, korupsi politik, korupsi ekonomi, keuangan, korupsi macam-macam. Kemudian juga bagaimana kita menginginkan satu masyarakat yang tertib, masyarakat yang aman, itu kita harus berani untuk melakukan langkah-langkah anti anarki, hedonisme, demonstrasi yang ala liberal yang sampai ke kebablasan, bakar-bakar, ngamuk, merusak fasilitas umum dan lainnya. Itu orang tidak Pancasilais. Memikirkan diri sendiri dan kelompoknya dan memuaskan dirinya sendiri. Nah, undang-undang ini, semua rancangan undang-undang ini itu dilihat dari kacamata yang seperti itu maksud saya. Jadi BPIP itu kan masalah pengamalan ideologi Pancasila, ideologi di situ. Jadi hukum itu yang mengatur perilakunya orang, ya disaring di situ justru kita lihat, wah ini nggak Pancasilais, wah ini sektarian ini berbahaya. Nah itu bisa kita gugurkan sebagai rancangan ya, itu maksudnya. Ya, baik Pak Hendro. Ada penanya juga dari netizen yang Pak Pandu Imam Sudibyo Adib. Ini mungkin ke Pak Erlangga dan Pak Bayu nih ya. Kepada Mas Erlangga dan Mas Bayu, apakah kemudian BPIP itu menjadi semacam MUI gitu ya, MUI-nya umat Islam, seperti itu kira-kira? Ada yang mengaitkan apa dengan MUI? Mas Bayu mungkin bisa dijawab. Atau Mas Erlangga? Ya, baik. Ya. Jadi saya oke. Baik. Ya. Saya coba jawab dulu Mas Wahyu, nanti Mas Erlangga begitu. Ya. Tentu begini, suatu lembaga negara atau organ negara itu pasti dia punya kedudukan begitu ya. Dia masuk cabang-cabang kekuasaan yang mana begitu. Tentu ketika BPIP itu dibentuk dengan undang-undang, dia harus tetap jelas dia posisinya lembaga yang ada di cabang kekuasaan yang mana. Tentu dia pasti bukan lembaga yudikatif, karena yudikatif kan lembaga yang kemudian punya fungsi kekuasaan kehakiman. Juga bukan berada di fungsi lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang atau parlemen. Paling tepat dia ada di cabang kekuasaan eksekutif. Karena itu kan kemudian dia didesain sebagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan presiden begitu. Dalam arti memang dia ada di kekuasaan eksekutif, bukan berarti kemudian karena lembaga presiden fungsinya akan sangat tergantung dari presiden, tidak, tapi posisinya adalah dia ada lembaga yang berada di cabang kekuasaan eksekutif lah. Di cabang kekuasaan eksekutif tentu lembaga itu kita bisa membagi menjadi dua. Dia adalah lembaga yang memang kita sebut sebagai kementerian, yaitu di Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara, atau lembaga pemerintah non-kementerian. Ada juga kemudian komisi negara yang berada juga di cabang kekuasaan eksekutif lah. Posisi hari ini sebenarnya BPIP dia bukan sebagai kementerian begitu ya,
juga bukan sebagai lembaga pemerintahan non kementerian dalam hal yang kita lihat misalkan seperti BMKG, seperti kemudian BPS atau seperti BPOM gitu. Tapi dia seperti komisi pemerintahan. Jadi dia memang lembaga non struktural tapi yang berada di cabang kekuasaan eksekutif, komisi negara biasa lah kalau orang menyebutnya. Tentu dia adalah organ negara. Sementara kalau tadi dibandingkan dengan Majelis Ulama Indonesia, tentu dia adalah non-state ya, non-state organ. Dia bukan cabang kekuasaan negara, sehingga memang kedudukannya berbeda lah. Dalam konteks kemudian tugas fungsinya, tentu fungsinya akan tadi sangat terkait dengan kesepakatan kita dalam konteks pembentukan undang-undang. Jadi saya ingin mengatakan begini, proses pembentukan regulasi di Indonesia atau peraturan perundang-undangan sudah diatur. Kalau undang-undang itu antara DPR dengan presiden begitu ya. Peraturan di bawah undang-undang kalau itu menjadi kekuasaan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya tentu presiden, peraturan menteri juga menteri. Ada lembaga-lembaga negara yang lain juga punya kewenangan, KPU, Bawaslu begitulah. BPIP bisa saja difungsikan karena dia sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Selama ini kan presiden kalau menyusun rancangan undang-undang itu pasti ada rapat namanya rapat lintas kementerian atau antar kementerian begitu ya. Semua kementerian terkait melakukan rapat untuk memberikan menyusun sebuah rancangan undang-undang kalau itu inisiatif dari presiden. Tapi kalau dari DPR itu memberikan masukan dalam konteks penyusunan daftar inventarisasi massal atau DIM. Nah, BPIP bisa terlibat di sana. Perspektif kalau kementerian-kementerian itu perspektifnya adalah urusan pemerintahan begitu. Kalau BPIP tadi ya aspek filsafati yang disampaikan Prof. Hendro Priyono tadi, memberikan pandangan ketika rapat antar kementerian ke draft RUU, pandangan-pandangan BPIP terhadap muatan itu bagaimana? Karena di pasal 2 Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila itu adalah segala sumber hukum negara. Jadi memang sudah seharusnya ketika kita membentuk peraturan perundang-undangan, pendapat dari aspek Pancasila ini perlu didengarkan. Namun sekali lagi keputusannya ada di presiden, karena sekali lagi kewenangan untuk membentuk RUU itu kan ya DPR dan presiden. Karena BPIP ada di bawah presiden, maka sifatnya adalah rekomendasi kepada presiden, bukan BPIP yang akan melakukan eksekusi terhadap setuju tidak setuju terhadap itu, tapi diputuskan bersama, dan itu ada namanya rapat harmonisasi antar kementerian yang biasa sudah dilakukan ketika presiden akan menyiapkan sebuah rancangan undang-undang. Termasuk juga ketika peraturan di bawah undang-undang itu ada namanya harmonisasi oleh Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Tentu BPIP akan terlibat di sana dalam konteks penyusunan rancangan peraturan undang-undangan itu sesuai dengan kapasitasnya dalam memberikan pandangan aspek filsafati terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi posisinya menurut saya antara MUI dengan BPIP adalah dua hal yang berbeda karena dari kedudukannya memang berbeda, Mas Wahyu, begitu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mas Erlangga pribadi, ada monitor ya. Ini ada mungkin mau tambahkan monitor ya dengan yang disampaikan Mas Bayu dalam struktur kenegaraan, ini posisi cabang-cabang kekuasaannya ini BPIP dan di ranah eksekutif. Ada mau nambahkan atau mau ngoreksi? Silakan. Iya, saya mau mengelaborasi terkait dengan pertanyaan ini tadi bahwa ya tadi terkait dengan cabang-cabang kekuasaan bernegara sudah dijelaskan oleh Mas Bayu. Nah, yang penting sebetulnya juga bahwa ya jelas berbeda antara MUI dengan BPIP. MUI itu sebagai majelis tempat bertemunya para ulama untuk membahas tentang persoalan-persoalan terkait dengan agama. Nah, Pancasila itu wilayahnya kan tidak bisa dibandingkan dengan agama. Pancasila itu wilayahnya adalah mengatur bagaimana etika bernegara, etika republik itu dibangun sehingga satu sama lain warga negara itu paham tentang bagaimana bersikap yang baik, yang pantas, dan yang seharusnya memiliki komitmen terhadap kehidupan bernegara. Dan juga Pancasila sebagai filosofi Grundslag, sebagai filsafat hidup bernegara dengan nilai-nilainya. Nah, di sini saya pikir bahwa BPIP itu yang paling penting sekarang itu menjadi tempat, menjadi institusi bagi proses berlangsungnya komunikasi di antara elemen-elemen masyarakat dan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Mengapa demikian? Karena kemudian kalau tadi kita sudah diskusikan tentang bagaimana masalah-masalah yang muncul pada era Orde Baru misalnya, pada era BP7, yang terjadi itu adalah dalam konteks BP7 dan Orde Baru ini kan bahwa proses kolektif social learning, bagaimana kita belajar bersama sebagai bangsa dalam proses bernegara, berwarga negara, itu yang belum selesai. Sehingga kemudian memunculkan masalah-masalah seperti ekstremisme, radikalisme, penolakan terhadap Pancasila, yang mana institusi BPIP ini bekerja untuk menjadi hub, menjadi tempat bertemunya dialog antar warga negara membangun
proses komunikasi yang bebas. Sehingga dengan ini Pancasila itu tidak lagi dimaknai pada era sebelumnya itu sebagai official nationalism, nasionalisme yang dari atas top down, tapi bottom up nationalism sebagai sebuah proyeksi bernegara, bagaimana belajar bersikap secara etis bernegara dalam relasinya dengan kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Nah, di situ memang negara harus hadir sebagai tempat untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi. Demikian, Mas. Ya, Bung Erlangga, ini ada pertanyaan menarik dari netizen dari yang ikut acara kita nih. Mas Dani Kristianto. Bung Dani Kristianto itu dari Semarang bertanya, apakah undang-undang tentang BPIP ini akan menjadi alat represif baru karena penafsiran tentang Pancasila jadi satu pihak hanya dimonopoli oleh BPIP? Maksudnya begitu, Pak? Iya. Ini saya jawab, Mas ya. Mas ya. Ayu. Ya, Oke. Mas Erlangga. Ya, baik. Nah, iya saya pikir maka oleh karena itu dialog tentang bagaimana menempatkan BPIP sebagai institusi negara yang hadir untuk menjadi ruang bagi proses komunikasi dalam nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai kebangsaan, yang mana kemudian arus lalu lintas itu kemudian dibangun secara demokratis dan secara komunikatif itu menjadi penting, sehingga kemudian BPIP dengan undang-undangnya tidak seperti yang menjadi keresahan dan kecemasan tadi yang Bung Dani tanyakan gitu. Nah, itu saya pikir yang paling penting sekarang bagaimana negara hadir untuk membangun kembali pendidikan edukasi berdemokrasi dan edukasi saling menghargai sesama warga negara. Karena saya pikir itu yang hilang sekarang. Munculnya fundamentalisme, radikalisme, ekstremisme itu karena masing-masing pihak tidak mau saling berkomunikasi, berdialog. Satu kelompok hanya bicara dengan kelompoknya sendiri, gitu. Tidak ada ruang-ruang pertemuan yang bisa kemudian menjadikan kita bersama sebagai satu bangsa dan warga negara. Itu, Mas. Menarik. Jadi esensi komunikasi sangat penting nih ya. Kembali ke Profesor AM Hendro Priyono. Pak Hendro. Ya. Pak Hendro, lagi-lagi saya mau tanya lagi, ada pertanyaan tadi Pak. Mungkin perlu ditegaskan sebagai orang yang pernah berkuasa dan tahu betul kekuasaan. Apa kira-kira mungkin nggak nanti itu dengan diundang-undangkannya BPIP ini menjadi alat represif baru seperti yang tempo hari? Tidak, tidak mungkin. Ya. Alat represif kan perlu kekuatan pemaksa. BPIP kan tidak. Malah saya menarik nih dialog tadi. Jadi barusan ya, selain apa yang disampaikan tadi Pak Bayu, Pak Erlangga bilang ada bottom up nasionalisme. Bottom up nasionalisme itu kan lahirnya dari refleks. Masyarakat melakukan refleksi. Sehingga dari dialah gitu muncul rasa nasionalisme kebangsaan. Memang saya kira kalau kita selalu membuka ruang untuk dialog, memang tidak akan pernah ada friksi. Tinggal sekarang siapa koordinator? Nah itu BPIP ini. Tapi kalau dia membuka pintu dialog, dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya represif. Kekuatan dia apa kan? Tidak ada gitu, hanya kewenangan, bukan kewenangan untuk memaksa, tapi untuk menstimulasikan, untuk merangsang supaya masyarakat itu melakukan refleksi, melakukan pemikiran untuk keyakinan dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang nasionalis kebangsaan yang itu sudah merupakan kodratnya. Ya. Pak Hendro, ada pertanyaan menarik juga ini dari Attila Aidan ini, dari pemirsa setia kita juga. Untuk semua narasumber ya, di zaman Orde Baru pendidikan Pancasila ini didesain sedemikian rupa untuk menguntungkan pemerintah. Apakah kemudian BPIP tidak akan melakukan hal yang sama? Ini lagi-lagi ada kekhawatiran, Pak Hendro. Itu tidak jauh panggang dari api menurut saya ya. Kalau dulu itu saja Pak, sebetulnya begini sebetulnya. Sejak 1986-87 kita sudah menyadari itu bahwa ini harus digulirkan ke masyarakat.
apa yang kita bicarakan sekarang ini dulu tahun 1986 sudah kita pikir, sehingga secara terencana waktu itu kita putuskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya membuka pintu untuk partisipasinya masyarakat. Dan supaya ada guidance, supaya tidak dilepas begitu saja, tinggal gelanggang colong pelayu istilahnya bahasa Jawa, maka dikawal dengan BP7 itu sejak 1978. Kemudian terus sampai akhirnya bergulir reformasi, dimulai dibubarkan oleh Pak Habibie. Itu dianggap bahwa ikut campurnya negara selesai. Jadi secara bertahap. Jadi sejak 86 itu. Karena saya ada di situ. Itu memang sengaja kita lepas supaya masyarakat bisa melakukan refleksi pemikirannya sendiri untuk meyakini dirinya bahwa Pancasila itu adalah jati diri dia. Nah, pun kita jangan lupa kita selalu hidup itu kan tidak lepas dari AGHT, ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan dalam hidup itu selalu ada tantangan yang harus kita jawab. Ya ada saja gitu, seperti yang disinyalir di dalam pembicaraan kita ini, masyarakat jadi dibuat terombang-ambing karena ada saja yang masuk gitu ke kita. Nah ini karenanya kita perlu melakukan suatu dialog. Seperti yang dibilang Pak Erlangga tadi. Nah, itu tempatnya BPIP. Kalau dia udah buka dialog, masa dia represif lagi? Kalau dulu nggak ada dialog, nggak ada. Pokoknya top down ya. Top down. Itu aja. Ya, jelas Pak Hendro, menarik sekali. Jadi apa namanya? Ini sekarang ke Pak Bayu nih, kayaknya ada Aris Heru Utomo. Dia bertanya, izin pertanyaan ke Dr. Bayu. Tadi sempat dikatakan bahwa salah satu tugas BPIP adalah menyusun materi pembinaan ideologi Pancasila. Menurut pandangan Dr. Bayu, apa yang paling prioritas untuk dipersiapkan? Secara teknis, Pak. Iya, baik. Iya, jadi kan tadi kita harus hari ini misalkan materi yang paling utama itu kan kemudian harus tahu siapa kemudian para penyusun Pancasila. Kira-kira artinya Pancasila itu kemudian lahir, kemudian seperti apa proses kesejarahannya. Dan kita sudah baik bangsa ini ketika sudah mencapai konsensus dengan Kepres 24 2016 tentang hari lahir Pancasila yang mengatakan bahwa proses kelahiran Pancasila mulai 1 Juni, kemudian 22 Juni sampai 18 Agustus adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila. Ini kan sebuah konsensus yang baik. Yang sebelumnya kita masih terkotak-kotak, ada Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni, Pancasila 18 Agustus. Hari ini kita semua memahami bahwa tidak perlu lagi dikotak-kotakkan 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus. Ini satu kesatuan proses yang kemudian sekarang sudah ada kemudian itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kan begitu, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi hal itu dulu, bahwa sejarah kelahiran Pancasila itu menjadi penting juga yang harus diketahui. Yang kedua adalah tentu bagaimana kemudian Pancasila itu disepakati dalam berbagai sidang BPUPKI, kemudian di Panitia 9, kemudian juga di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal semacam itu kan perlu untuk diketahui, bahwa kebesaran hati bagaimana kemudian dari Piagam Jakarta ketika di pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian 7 kata itu ketika para negarawan kita yang juga dari tokoh-tokoh Islam kemudian secara sukarela 7 kata itu demi persatuan, demi berdirinya negara, kemudian 7 kata itu tidak ada di dalam pembukaan. Saya pikir hal semacam itu kan penuh keteladanan. Jadi sikap-sikap keteladanan para pendiri bangsa yang kemudian tidak terkotak-kotak lagi, baik suku, agama, ras, semua satu untuk Indonesia. Hal semacam itu yang perlu, standar semacam itu yang perlu diberikan, karena pelajaran semacam itu menjadi penting untuk masuk ke dalam ranah pendidikan. Berikutnya adalah menurut saya tentu kita harus tantangan ketika kemudian jelas bagi saya Pancasila itu lebih baik dari komunisme. Kenapa? Karena dia punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu lebih baik dari liberalisme, kapitalisme, karena dia punya sila keadilan sosial. Pancasila itu lebih baik dari khilafaisme, dari ISIS, karena dia punya sila persatuan Indonesia. Hal semacam itu tentu menurut saya penting untuk menjadi arah pembinaan, tapi penyusunannya tentu partisipatif, bagaimana standarisasi materinya, semua dilibatkan Kementerian Pendidikan, organisasi kemasyarakatan, kemudian masyarakat sipil, kata
Mas Erlangga tadi, semua bisa punya peran di sana. Jadi saya ingin mengatakan begini, kekhawatiran dalam pembahasan undang-undang itu hal yang lumrah menurut saya. Ya tentu sebagai warga negara harus punya prasangka gitu ya, ini jangan-jangan undang-undang seperti ini, jangan-jangan undang-undang seperti ini. Karena itu menurut saya justru kalau BPIP diatur di Perpres itu akan menjadi sangat selera presiden. Tidak ada ruang partisipasi di sana. Presiden mau ngatur BPIP mau jadi seperti apa, tugas fungsinya apa, melakukan apa, itu tergantung diskresi presiden. Tapi kalau ini dibahas undang-undang, saya pikir kekuatan politik DPR kan tidak monopolitik, tidak ada kan partai yang dominan di sana. Semua representasi kekuatan politik ada di DPR kali ini. Jadi semua agregasi kepentingannya itu bisa untuk kemudian menyusun bersama undang-undang tentang PIP atau BPIP ini, pembinaan ideologi Pancasila seperti apa. Ada di sana ruang-ruang yang nanti debat-debat keras menurut saya lebih baik. Bahkan nantinya, andai kata setelah jadi undang-undang masih ada yang tidak puas, bisa ke Mahkamah Konstitusi. Bisa untuk men-challenge ini, apakah ini akan ada bibit-bibit otoritarisme seperti Orde Baru? Apakah akan ada bibit di sana kemudian otoriter negara akan muncul? Apakah ada bibit di sana kemudian Pancasila menjadi alat kekuasaan seperti era sebelumnya, indoktrinatif, tafsir monolitik misalkan. Jadi justru menurut saya ketika menjadi undang-undang, semua akan mendapat tempat untuk merumuskan bagaimana konsensus kita tentang pembinaan ideologi Pancasila. Begitu Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ini waktu kita tak seluas samudra, kita sudah mengancik pada waktu hampir 20.30, maka saya izinkan minta closing statement dari masing-masing narasumber pembicara, dimulai dari Mas Airlangga pribadi Kusman. Mas Erlangga, apa ini kira-kira yang perlu disampaikan untuk hadirin sekalian, termasuk para pemangku kepentingan di sini ya? Iya, pertama bahwa poin yang paling penting bahwa BPIP dan undang-undang itu semestinya itu menempatkan BPIP sebagai institusi negara yang bekerja untuk menjadi hub bagi proses komunikasi bernegara, gitu. Dan yang paling penting maka kemudian kita buat lebih simpel saja. Jadi karena simple is beautiful, itu bahwa Pancasila itu sebetulnya nilainya adalah mempersiapkan setiap manusia Indonesia untuk berpartisipasi sebagai warga negara dalam proses partisipasi bernegara. Dan kedua, bagaimana dalam proses bernegara kemudian itu menjadi akses bersama untuk bisa memantau dengan nilai-nilai yang disepakati. Gitu. Bahwa nilai-nilai itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan Indonesia, terus kemudian kerakyatan yang dipilih oleh biasa dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai inilah yang menjadi model sosial bagi setiap manusia Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan bernegara dan politik kewargaan. Nah, di situ maka negara menjadi tanggung jawab untuk hadir. Saya pikir demikian yang paling penting sebenarnya, sehingga kemudian tidak ada ketakutan bahwa Pancasila itu menjadi alat represi baru. Itu yang penting. Pancasila tidak boleh menjadi alat represi baru. Ya, dan memang harus hadir untuk negeri. Nah, Mas Bayu Dwi Anggono, silakan Mas, closing statement. Saya pikir dukungan dan respon positif terhadap keberadaan undang-undang sebagai payung hukum pembinaan ideologi Pancasila merupakan angin segar bagi kita semua dalam rangka tetap semangat untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan berbangsa dan bernegara ke dalam pengakuran yang lebih sistematis dan kokoh. Sehingga Pancasila akan selalu senantiasa diyakini rasionalitasnya, kebenarannya, diketahui, dipahami, dihayati, dan dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa oleh seluruh penyelenggara negara. Terakhir dari saya, pengaturan pembinaan ideologi Pancasila melalui undang-undang akan menepis anggapan bahwa urusan pembinaan ideologi Pancasila adalah urusan penguasa periode tertentu, yang apabila penguasa itu berganti, maka pembinaan Pancasila bisa ditiadakan. Karena sesungguhnya Pancasila adalah milik seluruh bangsa dan negara. Sehingga siapapun penguasanya, maka pembinaan ideologi Pancasila harus tetap dilakukan. Begitu, Mas Wahyu. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Hendro Priyono. Silakan Pak Hendro. Closing statement. Paling tua terakhir. Ya. Saya harapkan bahwa undang-undang BPIP ini betul-betul bisa terbentuk, dan tolong ada konten bahwa mereka punya fungsi untuk menguji secara filsafati semua rancangan undang-undang dan aturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua narasumber yang terlibat dalam diskusi yang sangat menarik ini, yang akan berlangsung terus tiap minggu dengan serial soal kebangsaan yang masih banyak sekali kita diskusikan. Sekali lagi saya Wahyu Muryadi mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, ST SHMH, Dr. Bayu Dwi Anggono SHMH, dan Dr. Airlangga Pribadi Kusman. Terima kasih juga buat Anda yang setia menonton. Kita jumpa lagi dalam dialog kebangsaan berikutnya. Saya Wahyu Muryadi dari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan kita.